itu merupakan identitas atau jati diri sebuah bangsa. Musik serbung pada waktu sebelum Petrus mau ada Petrus sebagai alat untuk pengalih perhatian. Nah, ini untuk alat hiburan yang harganya murah. Karena ini ongkosnya adalah cuma makan, Mas. Karena ini adalah musik anjang sana, di mana grup itu sendiri bergantian tiap malam Jumat. Apa iya ini tiap minggu? Tidak. Ketika sudah ada musim panen, tidak ke desa lain, di desa Jatimulyo. Masyarakat ini sulit kalau tidak ditarik atau dirayu dengan alat gamelan. Karena sudah itu aja. Jeda dua aja lah. Kebetulan sekali Mbak Ero itu berkeluarga di sekitar Jatimulyo, tepatnya di daerah sini sudah, di RT 21 Desa Jatimulyo. Jadi serbung itu memang tidak keluar, sebatas untuk daerah sini. Makanya serbung ini kalau dilihat dari awalnya, memang serbung ini betul-betul lahir dan diciptakan di Desa Jatimulyo, Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang sejak 1930 sampai saat ini. Baero, menjaga itu loh, mengko kan Baero, dia. Dia tahu dia remuk benda ketika kopi. Alurnya begini, kalau kita tarik ulur ke belakang, 1930 kita sudah mulai eksis membuat itu Baero. Dan pada waktu penjajahan Jepang ini dijadikan sebagai alat hiburan orang Jepang dulu. Nah kebetulan di sini bisa dilihat ini monumen-monumen peninggalan Jepang memang dari sini. Jadi setelah itu di era tahun 65 ini sempat vakum sudah. Vakum karena adanya pergerakan G30 SPKI pada waktu zamannya PKI. Padat penduduk di nak, ya tolong laku du malam pola mi tepak songang. Iya. Ya nak potong ini setahu kan kaki bekarang de Baero kan. Iya kan? Iya. Hari bekarang de Baero kepimang kan Baero sahabat dina. Iya parede iya ambil petau punya perkara. Iya. Memang iya kok kayak enak Roben Pak Baero. Oke. Betul ni nggak tanggap Pak Rola. Iya, ingat kaget iya ya. Cuma tak lempo ya, Baero. Ini ya lempo. Ya kadang Baero tak anak gebay, engkau bi kaki senguti. Ya. Kalau berbicara struktur musik dari kesenian serbung memang ada sedikit keunikan ketika kesenian ini berpindah dari etnis Madura ke wilayah Lumajang, ke Kabupaten Lumajang yang notabene di sini adalah Jawa. Kemudian muncullah keunikan-keunikan itu secara natural sehingga membentuk pola perkusi gamelan dengan bambu yang memang muncul atas naluri dari para pelaku ketika mereka berakulturasi bersama etnis Jawa di Kabupaten Lumajang, sehingga membentuk pola ritme atau pola ritmik dari kesenian serbung yang memang sedikit unik daripada kesenian-kesenian yang memang asli dari Madura. Gendengan iki, gendengan berek lama dalam bahasa Madura berek lama. Cuma di mana-mana berek lama itu biasanya ngiringi kuda kencak, Mas. Kuda kencak. Tapi ini bicaraan kencak, tapi ini memang pakemannya si serbung, Mas. Ya. Nek misalnya iki serbung iso nggak gawe
iringan iki jaran budak. Wah, itu favorit, Mas. Iku gendeng lelo, Mas. Kayak apa nek Ya, jaran budak kendangnya kayak bukan apa? ini lagi, tapi anu petopean itu Petopean, yang iya soalnya. petopean yang pertama. Hmm. Ya. Kalau di Serbung ini, kalau kita tarik ke gamelan ini kan gong, Mas. Kan bunyi dua cuma karakternya. Gong, ya? Gong. Nah, ini gong, kempul yang kecil ya. Du. Nah, ya. Gong. Frekuensi Ah, middle iya. dan low. Lah kan seperti itu. Tapi kalau di musik ini pasti kalau kita lari ke koplo tadi, ini bass. Bum, bum. Coba ya. Penegas. Nah, kan Lebih- bass lebih- ini, lebih bassnya. Penegas Ya. ya. Kayak gitu. Serbung berasal dari bahasa ser dan bung, yaitu serepoh bumbung, yang berarti alat musik tiup dari bambu yang bisa menghasilkan bunyi seperti gong atau bass. Kalau kita bicara tentang bambu, itu adalah pring. Cuma ada macam-macam pring kan. Cuma pring atau bambu yang bisa bunyi cuma satu, yaitu bambu ori. Itu pun yang tua tebal. Dalam tanda kutip, jangan sampai ada bambu yang ambil dari bambu yang tanahnya berkadar dengan air, banyak kadar airnya, karena itu tidak akan bunyi, dan itu pun mudah retak dan mudah rusak. Ya karena dirasa bambu mempunyai material yang memang pas dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat agraris pada saat itu untuk mengaplikasikan bunyi daripada gamelan. Alat musik serbung bahan dasarnya tetap bambu ori, kalau bahasa Maduranya preng duri, sekitar 1,5 meter. Kalau ini 1,5 meter, cuma masih nanti dipotong sekiranya apa namanya ini, kalau bahasa Madura ini bukoh, ini ya bukohnya. Jadi harus ada bukoh di sini, nanti ini dilubangi juga. Coba digeraji di bawah bukoh ini ya. Ya, jadi ada dua ros saling berhadapan, tapi setelah itu rosnya itu yang diambil satunya itu. Oh bagus, ini sekitar 1 meter lah, 1 meter kurang sedikit lah. Nah, ada ros, ini dipakai lubang ini ya, ini ya biar plong, ini kan masih ada ros ini diplongkan juga dengan alat ini, karena di sini masih ada bulu lain sebagainya, jadi dihaluskan. Tuh. Dan perlu saya garis bawahi bahwa ini adalah bahan dasar yang setengah jadi, artinya sudah dijemur beberapa hari, kurang lebih sekitar 12 sampai 13 hari ini. Kalau ukuran diameter ini sangat mempengaruhi bunyi, di mana yang besar mesti bunyinya juga besar. Tapi kalau misalnya nanggung, karena di sini ada dua tipe. Tipenya itu tipe kempul. Nah, kita buat tipe yang kempul. Kalau kita buat yang tipenya egong, kalau ibarat gamelan, kita harus cari yang lebih besar daripada ini. Tapi intinya semuanya itu namanya serbung. Alatnya yang ditiup, ya. Ya, bungbung itu, ya. Ya, ini dihilangkan ini, Pak. Ini rosnya yang di tengah. Jadi lubangnya ada plong ya, plong. Tapi kalau yang ini enggak. Ya, enggak, cuma yang ini. Dan rata-rata ini 2 ros. Kalau 3 ros terlalu panjang nanti. Ya, karena sudah berlubang ya. Nah itu, ya. Nah, sudah plong. Yang tadinya itu buntu, sekarang sudah plong ya. Nah, ini sudah plong. Jadi bahan dasarnya seperti ini. Setelah itu, ya, kalau nanti finishingnya ada lagi ya finishingnya. Dan ini untuk alat yang ditiup. Jadi serbung ini sebagai wadahnya aja. Ya. Dua alat tapi jadi satu kesatuan. Bisa pring apus, bambu apus atau sejenisnya. Yang penting ukurannya diameternya kecil, lebih kecil daripada ininya. Kita dihaluskan bentuk seperti
bambu runcing. Ya. Karena kalau tidak seperti bambu runcing, itu tidak akan keluar bunyi. Coba dipraktekkan. Ya. Ini tinggal finishing aja. Ya. Ini enggak, coba. Ya, ya. Besar. Besar. Jadi kalau kita ngomong masalah serbuk, serbuk ini adalah musik yang memang favorit pada waktu itu. Favorit karena apa? Ongkosnya itu murah. Cuma dikasih kalau dulu ini ada yang bilang masyarakat sini kita akan nanggap apa setelah ini? Oh, nanggap yang ongkosnya seplotanan aja. Seplotanan itu artinya cuma dikasih makan, itu aja. Alat musik ini adalah untuk mengiringi tari jaran budak satu, tari ornas, tari semprong dan brudeng, juga alur cerita. Ya. Kalau di Madura itu terkenal dengan sandur, kalau di Jawa Barat itu terkenal dengan lenong, ya. Kalau di Jawa Timur terus khususnya terkenal dengan ludruk. Nah, serbung seperti itu, Mas. Ya, alur ceritanya. Jadi kita sangat antusias sekali terhadap kesenian ini kan. Ini merupakan peninggalan ya dari para leluhur terutama yang ada di desa Jatimulyo ini. Tentu kita pengen memasukkan ini dalam data pokok kebudayaan. Mungkin kita pengen melakukan identifikasi apakah di tempat lain di Kabupaten Lumajang ini ada kesenian semacam ini begitu. Kalau masalah capek biasa, karena yang namanya berjuang itu mengesampingkan rasa capek. Tapi tantangan yang lebih besar ketika kesenian ini ya digerus oleh kesenian luar. Itu. Karena anak-anak muda sekarang bukan cuma di Jatimulyo, di Indonesia ini kalau yang namanya ke arah tradisional kan agak-agak kurang greget kan seperti itu. Itu. Yang saya takutkan itu nanti kalau kita ambil dari generasi muda non sekolah itu kayaknya keangelan, tapi kalau kita masuk ke ranah pendidikan di situ nanti ada program sendiri. Makanya alhamdulillah Serbung Mandiri Lestari sudah bekerja sama dengan SMA Jatirejo sini ya, SMA Nurul Islam, sehingga muridnya disuruh masuk ke sini yang nanti kalau sudah bisa mengajarkan ke tingkat yang lebih rendah di sana kayak di SMP yang seperti itu. Itu sudah ada yang namanya mitra. Oke. Tahu saya serbung, tahu saya aku. Tuh, gini. Ah, asri wadah. Dilestarikan cek sampai ria mau jaga karena apa? Mun sakit tak jaga mati ria ada oleh lah ada siapa engkau tak mungkin aja terus lebih tua ya mun benih kakek perlu dilestarikan supaya tak elang musnah. Iya. Tentu kita pengen ini tercatat sebagai warisan budaya tak benda dari Kabupaten Lumajang khususnya di Jatimulyo. Tapi sekali lagi yang terpenting adalah ini adalah upaya kita untuk melestarikan warisan budaya dari generasi leluhur kita. Dan ini harus terus kita pelihara, harus kita jaga sehingga generasi penerus ini tetap terus bisa melestarikan ini, terus bisa dia menggunakannya. Nah, kita berharap ke depan ini setelah ini nanti booming dan seterusnya ini bisa mulai dari tingkat desa, kecamatan ditampilkan pada setiap acara-acara yang bersifat seremonial sehingga itu makin lama dikenal begitu. Kalau kemarin saya sempat ke Selatan itu untuk cari bahan-bahan yang di sana bagus karena apa? Kadar airnya kurang di sana.
Kalau di sini besar, cuma masih dilestarikan sampai saat ini. Tidak boleh hilang itu. Kalau misalnya untuk kedepannya karena tergerusnya era modern, bolehlah kita kolaborasi dengan musik A, musik B, musik C ya. Tapi tingkat kearifan lokal yang sesungguhnya jangan sampai hilang. Waktu kita kolaborasi Serbung dan perkusi Emberki, kita memainkan lagu yang judulnya Teratai Selatan. Nah, lagu ini kan biar waktu pertama kali riset, kita rekam, kemudian kita jadikan materi lagu, jadinya lagu ini. Awal mula proses kolaborasi di kesenian Serbung dengan alat musik modern memang sudah awal kita riset sudah punya program ke sana. Yang notabene kesenian Serbung adalah kesenian yang bersifat perkusif, dan dengan basic saya yang sebagai pemain drum, dalam prosesnya memang awal kita merekam audio atau merekam instrumen dari kesenian Serbung untuk kita jadikan karya, kemudian kita kolaborasikan dengan perkusi yang bernama bucket drum. Yang penting Serbung ini hidup. Sekali hidup tetap hidup. Ibarat kata sekali merdeka tetap merdeka, kan seperti itu. Saya pikir ini harus dijadikan salah satu objek wisata. Jadi tempat ini menjadi salah satu destinasi budaya di samping untuk destinasi bersifat wisata alam.